Halo, koleksi rekap di sini. Mari kita bahas film The Invasion yang dirilis pada tahun 2007 yang menceritakan tentang serangan pertama alien untuk mengambil alih manusia dengan menyebarkan virus misterius. Semuanya berawal dari sebuah pesawat luar angkasa yang meledak di permukaan bumi dan jatuh tersebar di sekitar Amerika Serikat. Setiap channel berita di negara itu juga meliput tentang hal tersebut yang diyakini sebagai tanda invasi alien. Seorang ketua pusat pengendali penyakit yaitu Tucker Kaufman kemudian tiba di salah satu lokasi kecelakaan. Tim peneliti lalu memberitahu Tucker kalau potongan puing-puing pesawat itu tercampur dengan organisme misterius yang memiliki kemampuan untuk menahan radiasi tingkat tinggi. Hal itu membuat orang-orang ketakutan dan ragu untuk menyentuh puing-puing pesawat karena takut tertular. Selain itu, organisme tersebut juga bisa berkembang biak dengan cepat yang menandakan kalau itu dari planet lain. Saat Tucker akan pergi, ia tanpa sadar menyentuh sedikit potongan puing yang diberi oleh seorang bocah. Namun Tucker malah tak peduli dan pergi begitu saja menuju rumahnya. Di malam harinya saat Tucker sedang tidur, ia mulai berkeringat deras dan mengalami perubahan pada wajahnya yang dipenuhi lendir. Seolah-olah organisme itu mengambil alih dirinya. Scene kemudian beralih ke mantan istri Tucker yaitu Carol yang merupakan seorang psikiater. Di situ Carol tinggal bersama putra satu-satunya yang bernama Oliver. Keesokan harinya, Carol mendapat telepon dari Tucker yang mengatakan kalau dirinya ingin melihat Oliver. Namun tak seperti yang diharapkan, Carol melarangnya dan dengan cepat menutup telepon tersebut. Carol kemudian mengantar Oliver pergi sekolah dan melanjutkan ke tempat kerjanya bersama sahabatnya yang bernama Dr. Ben Driscoll. Dalam perjalanannya, Ben mengungkapkan kekesalannya tentang kejadian jatuhnya pesawat NASA dan berpikir kalau pemerintah menyembunyikan sesuatu yang serius dari mereka. Bahkan semua peneliti di lokasi kecelakaan pesawat itu mengundurkan diri secara bersamaan. Namun Carol yang lagi tak mood itu malah mengeluh tentang mantan suaminya yang akhir-akhir ini tingkahnya aneh dan tiba-tiba ingin melihat Oliver. Sesampainya di tempat kerja masing-masing, Carol memulai sesi konselingnya dengan pasien seorang wanita paruh baya bernama Wendy. Wendy ini mengungkapkan kalau suaminya bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Baru beberapa hari yang lalu suaminya itu membunuh anjing mereka tanpa rasa menyesal. Carol pun langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tapi untuk saat ini dia hanya meresepkan beberapa obat untuk Wendy. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Carol dan tetangganya yaitu Pam membawa anak-anak mereka keluar untuk trick or treat sebagai perayaan Halloween. Saat mereka mendekati suatu rumah, seekor anjing mulai menggonggong dengan keras ke arah mereka seolah merasakan sesuatu. Carol dan lainnya pun melanjutkan jalannya, akan tetapi anjing tersebut tiba-tiba lari dan menyerang putra Pam yang bernama Andy. Sesampainya di rumah, Pam mengobati Andy dan mengungkapkan keanehan yang terjadi pada putranya itu. Pam mengaku kalau beberapa hari ini Andy agak berbeda dan lola. Pam juga terkadang berpikir kalau anaknya itu sudah kehilangan rasa emosionalnya. Namun sebagai psikiater, Carol menenangkan Pam dan mengatakan kalau itu hal yang wajar untuk anak-anak seusianya. Bersamaan dengan itu, Oliver tiba-tiba berteriak karena menemukan sepotong daging aneh di tangannya. Karena khawatir, Carol pun membawa potongan daging itu ke lab Ben. Di sana ia juga bertemu dengan teman Ben sekaligus ilmuwan populer bernama Dr. Galliano yang akan menganalisis potongan daging tersebut. Sementara itu, virus misterius sudah mulai menghancurkan negara. Ribuan orang sekarat setiap hari, tetapi tak ada seorang pun yang mengetahui penyebabnya. Pertemuan darurat pun diadakan di ibu kota, di mana semua peneliti terkemuka hadir di situ. Tucker yang ditugaskan untuk memimpin rapat kemudian menjelaskan kalau virus baru ini menyebar di tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah pertemuannya itu, beberapa pelayan yang terinfeksi virus terlihat muntah ke dalam minuman yang disajikan untuk semua orang. Pada malam harinya, Carol dengan enggan membiarkan Tucker menghabiskan akhir pekannya bersama Oliver. Dalam perjalanannya, seorang wanita yang ketakutan tiba-tiba muncul dan meminta bantuan. Wanita itu terus menyebutkan kalau sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Tapi sebelum Carol mendengar penjelasan wanita tersebut, sebuah mobil muncul dan menabraknya. Tak lama kemudian, saat polisi tiba, Carol mengatakan kalau ia siap menjadi saksi. Akan tetapi, kepala polisi malah menyuruh Carol pulang. Mendengar hal ini, ia pun mulai berasumsi bahwa sesuatu buruk benar-benar terjadi di kota. Carol kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengantar Oliver ke rumah Tucker karena ia dan Ben akan mendatangi pesta yang diadakan oleh diplomat Ceko yaitu Dr. Belicek dan istrinya Ludmila. Di sana mereka membahas tentang sisi gelap sifat manusia bersama diplomat Rusia yang bernama Dr. Yoris. Keesokan paginya saat Carol berangkat kerja, ia memperhatikan orang-orang di jalanan menjadi sangat aneh. Beberapa orang terlihat diam mematung dengan pandangan kosong. Ketika sampai di kantor, Carol dikejutkan dengan kenyataan kalau semua kliennya membatalkan janji mereka di hari itu juga.
Bersamaan dengan itu, ia menerima telepon dari Ben yang memberitahu kalau hasil tes dari potongan daging kemarin sudah keluar. Carol pun dengan segera pergi ke sana. Saat sampai di sana, Dr. Giuliano menjelaskan kalau sampel daging itu terdiri dari beberapa spora molekuler yang mengambil alih otak manusia saat tidur dan mengubah genetiknya yang akhirnya membuat seseorang tersebut tidak stabil. Oleh karena itu, untuk mencegah infeksi yang mematikan ini, mereka yang sudah terkena virus dilarang tidur sampai mereka menemukan obatnya. Sementara itu, Ludmila menelpon Ben dan memberitahu kalau Dr. Yuris terlihat aneh. Mereka bertiga pun langsung pergi ke rumah diplomat dan melihat keadaan Yuris yang mengerikan. Untuk diteliti lebih lanjut, Carol kemudian mencoba untuk memotretnya menggunakan HP. Namun flashnya tak sengaja menyala yang membuat Yuris terbangun dan menyerangnya. Ben pun mendorong Yuris membuatnya memuntahkan cairan aneh lalu mati. Setelah kejadian itu, Carol menjadi takut dan bergegas untuk menjemput Oliver. Ketika sampai di sana, Carol melihat Tucker sedang ada pertemuan dengan beberapa rekannya. Carol yang mengkhawatirkan putranya itu pun tak peduli dengan mereka dan langsung mencari Oliver ke semua sudut rumah. Namun pada saat itu juga rekan-rekan Tucker mulai berdiri mengelilingi Carol. Carol yang ketakutan lalu mencoba untuk lari, tapi Tucker dengan mudah menyerangnya dan menginfeksikan virus dengan air liurnya. Untungnya Carol berhasil melarikan diri dari rumah dan pergi menggunakan mobilnya. Karena panik, Carol mengemudi sampai menyebabkan kecelakaan kecil. Ia pun langsung keluar mobil dan mendapati kalau dirinya dikejar dan menjadi sasaran orang-orang yang telah terinfeksi. Carol lalu menghindari mereka dengan cara masuk ke dalam kereta bawah tanah. Saat masuk ke dalam gerbong kereta, Carol melihat beberapa penumpang yang memiliki pandangan kosong tanpa ekspresi. Di saat itu juga ia menerima pesan dari Oliver yang meminta bantuan karena Tucker membawanya ke suatu tempat. Di waktu yang sama, seorang penumpang menyuruh Carol untuk memasang wajah poker tanpa ekspresi agar tidak ketahuan oleh orang-orang yang terinfeksi. Selang tak lama, sekelompok penumpang yang terinfeksi masuk ke gerbong mereka dan memulai perkelahian. Sekelompok orang itu mencoba untuk menangkap Carol dan penumpang lain yang belum terinfeksi. Namun entah bagaimana, Carol berhasil keluar dari kereta dan melarikan diri. Dia kemudian kembali ke jalanan dan menyaksikan beberapa polisi memaksa warga yang masih sehat diinfeksikan dengan virus. Sementara itu, seorang polisi yang tidak terinfeksi tiba-tiba berdiri di samping Carol dan mengingatkan Carol untuk cepat-cepat pergi. Karena mereka mungkin akan tahu kalau Carol masih sehat karena berkeringat, sedangkan orang yang sudah terinfeksi tidak akan muncul keringat. Jadi meskipun sebelumnya Tucker sudah menularkan air liurnya, Carol masih belum terinfeksi virus karena berhasil tetap sadar dan belum tidur. Karena virus tersebut akan cepat menyerang saat kita tidur dan mengambil alih tubuh kita. Carol kemudian sampai di rumah Dr. Belicec, tempat di mana Ben dan Dr. Giuliano masih melakukan tes mereka. Setelah sedikit diskusi, Ben memutuskan untuk membantu Carol menemukan Oliver, sementara Dr. Giuliano dan asistennya bersiap untuk melakukan perjalanan ke Fort Detrick, Maryland untuk menemukan obat virus tersebut. Mereka juga memutuskan untuk tetap terjaga dan jangan tidur karena takut kalau mereka mungkin akan terinfeksi. Kemudian ketika Carol dan Ben kembali ke jalanan, mereka melihat Wendy yang ditarik paksa oleh polisi sambil teriak kalau ia sudah tidur. Namun emosi dan tingkat sadarnya masih stabil, membuat Carol dan Ben menyimpulkan kalau Wendy bisa saja kebal terhadap virus. Untuk mencari tahu lebih lanjut kenapa Wendy bisa kebal terhadap virus, Carol dan Ben pun langsung menuju tempat kerja Carol untuk mencari profil medis Wendy. Ben lalu menyadari kalau Wendy menderita penyakit otak yang disebut encephalitis. Dan inilah alasan mengapa virus tidak ingin memasuki otaknya, karena virus cenderung menyerang otak yang sehat, sehingga bisa berkembang sampai menyerang seluruh tubuh. Di waktu yang sama, Carol mendapat pesan dari Oliver yang mengatakan kalau ia sedang dikurung di rumah neneknya di Baltimore. Carol lalu mulai jujur ke Ben kalau dirinya sudah ditularkan virus oleh Tucker. Meskipun begitu, Ben meyakinkan sahabatnya itu kalau semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Ben menurunkan Carol di stasiun kereta sebelum kota disegel. Carol lalu naik kereta tujuan Baltimore untuk menjemput Oliver. Di dalam kereta itu, Carol juga bertemu dengan teman Oliver yaitu Chin yang juga sudah terinfeksi. Jin kemudian mengungkapkan kalau semua keluarganya sudah terinfeksi, jadi ia pergi ke Baltimore untuk bertemu Oliver dan menjadi bagian keluarga mereka. Saat Carol dan Jin sampai di Baltimore, mereka dijemput oleh Tucker untuk membawa keduanya ke rumah ibunya. Saat sampai di sana, mereka berempat makan bersama tanpa Oliver. Tak selang lama, Tucker mendapat panggilan kalau rekan-rekannya sedang berada di luar. Ia pun langsung pergi untuk menemui mereka. Carol kemudian mengambil kesempatan itu untuk mencari Oliver di setiap ruangan. Untung saja Carol berhasil menemukan putranya itu. Oliver lalu mengungkapkan kalau ia masih belum terinfeksi meskipun tidur setiap hari.
Dari situlah Carol tahu kalau putranya kebal terhadap virus tersebut karena memiliki gangguan tidur. Tak lama kemudian, Jin mendekati keduanya dan mencoba untuk menginfeksi mereka dengan virus. Namun, Carol langsung mendorongnya dan bergegas kabur. Saat keduanya berjalan keluar, Tucker tiba-tiba melihat mereka dan segera mengejar keduanya. Ia juga mengikuti Carol dan Oliver sampai masuk ke dalam sebuah gudang lalu mencoba menyakiti mereka. Carol pun meraih tongkat besi dan memukul kepala Tucker sampai pingsan. Ibu dan anak itu kemudian melanjutkan pelariannya dengan memasuki sebuah apotek, di mana Carol menemukan suntikan lalu memberi instruksi ke Oliver untuk menyuntikannya ke dada Carol kalau saja ia tertidur. Bersamaan dengan itu, ia mendapat telepon dari Ben yang akan menjemput mereka secepat mungkin. Saat Carol sedang sibuk menelpon, Oliver perlahan mendekati sebuah pintu yang berlumuran darah. Carol pun melarang Oliver untuk mendekati pintu, apalagi sampai masuk ke dalam ruangan itu. Carol kemudian mengecek ruangan tersebut dan mendapati beberapa orang terinfeksi yang sudah tergeletak. Sebelum bergegas keluar, Carol lalu mengambil sebuah pistol dari salah satu dari mereka. Waktu terus berlalu, namun Ben masih belum datang juga. Jadi Carol yang mulai mengantuk itu mulai mencari obat-obatan apa saja agar ia tetap terjaga. Namun setelah selang beberapa jam, Carol malah ketiduran di lorong sebelah. Oliver pun dengan cepat menyuntikkan jarum suntik di dada Carol, membuat Carol kembali sadar. Tapi masalah lain muncul, yaitu orang-orang yang terinfeksi di dalam ruangan sebelah sudah kembali bangun dan mulai menggedor-gedor pintu. Untung saja di waktu yang sama, Ben tiba di lokasi membuat Carol sedikit lega. Namun kebahagiaan Carol memudar saat tahu kalau Ben juga sudah terinfeksi, membuat Carol langsung menjauh darinya. Ben juga menyebutkan kalau virus ini membuatnya lebih kuat, serta membuat tubuh segar kembali. Dengan virus itu, masyarakat kini tak perlu khawatir akan masalah seperti kejahatan, diskriminasi, kebencian, dan lainnya. Jadi ia membujuk Carol agar bergabung dengannya. Tak sampai di situ saja, Ben juga membuka pintu ruangan sebelah sambil mengatakan kalau orang yang terinfeksi membenci orang-orang yang kebal seperti Oliver. Orang-orang lalu mencoba untuk menangkap Oliver. Carol yang ketakutan pun mengarahkan pistolnya ke arah Ben dan yang lainnya. Bahkan Carol juga tak enggan membunuh mereka satu persatu. Sampai pada giliran Ben, Carol hanya menembak di bagian kaki saja dan langsung melarikan diri bersama Oliver. Carol kemudian masuk ke dalam mobil yang terparkir dan menghindar dari kejaran warga yang terinfeksi. Ia lalu mendapat telepon dari Dr. Galliano, tapi karena lengah, ia malah ditabrak oleh mobil lain dan membuat orang-orang yang terinfeksi menyerang mobil mereka. Carol pun melaju dengan kecepatan penuh untuk menyingkirkan orang-orang tersebut. Sementara Oliver berbicara dengan Dr. Galliano yang menginstruksikan mereka agar datang ke sebuah gedung. Bersamaan dengan itu, salah satu warga melemparkan bom molotov ke arah mobil Carol yang membuat pandangannya terhalang oleh api. Untung saja Carol mengikuti arahan Galliano dengan baik dan berhasil mencapai gedung yang dimaksud. Carol kemudian bergegas lari ke atap gedung karena Galliano sudah menunggu dengan helikopternya yang siap lepas landas. Dan setelah aksi kejar-kejaran itu, Carol dan Oliver pun akhirnya berhasil masuk ke dalam helikopter, kemudian diselamatkan oleh Galliano dan timnya. Scene lalu memperlihatkan kalau para ilmuwan sudah menciptakan vaksin untuk mematikan virus tersebut. Oleh karena itu, virus berhasil dimusnahkan dalam kurun waktu 1 tahun dan kehidupan menjadi normal kembali. Dr. Galliano juga menjadi salah satu pendorong di balik terciptanya vaksin tersebut. Ia lalu mengungkapkan dalam sebuah wawancara kalau orang-orang yang divaksin tak akan ingat tentang peristiwa virus itu. Kini Carol dan Ben bersatu kembali. Karena sudah divaksin, Ben sekarang tak ingat apapun tentang kejadian itu. Carol juga sekarang mengadopsi Jin dan hidup normal seperti sebelumnya. Nah, itulah alur cerita dari film The Invention, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.